Oke, selamat semuanya. Perkenalkan saya Raymond Sebiring dan bersama tim saya Eka Galang Pratama. Di sini kita akan melakukan presentasi sharing terkait aplikasi yang sudah kami buat berdua, dan ini nantinya akan di-upload guna untuk menjawab soal dari ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman bergerak. Aplikasi yang kami akan presentasikan itu adalah aplikasi dengan judul aplikasi Smart Personal Finance Assistant with AI Driven Decision Support System. Baik, di sini ada beberapa slide. Kita akan melakukan slide pertama, mengapa pengelolaan keuangan itu sulit. Jadi tujuan dari aplikasi yang kami buat inilah kenapa? Karena tujuannya adalah supaya memperkenalkan aplikasi yang untuk berguna pada penyimpanan dana. Karena di dalam studi kasus di soal ada dengan pilihan artificial intelligence, network specialist, dan e-business. Kita ngambil sini sebagian dari artificial intelligence. Sesuai dengan judul yang kita miliki awal adalah aplikasi Smart Personal Finance Assistant with AI-driven Decision Support System. Yang selanjutnya adalah mengapa pengelolaan keuangan itu sulit. Blending spend, tidak ada pengeluaran sudah mendekati budget. Kedua adalah decision fatigue, sudah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ketiga adalah feature blindness, di mana tidak mempunyai gambaran dampak pengeluaran hari ini terhadap kondisi 1 tahun ke depan. Memperkenalkan aplikasi yang kami telah buat itu namanya Nirmala. Aplikasi ini berbasis Android yang kami buat, di mana berbasis machine learning, yang bukan sekedar mencatat tapi memberikan insight simulasi untuk simulasi finansial yang lebih cerdas menggunakan machine learning itu sendiri. Jadi kita membaca kebiasaan dari pengguna dengan ada value proposition, real timing monitoring, recommendation, risk simulation, dan predictive analysis. Arsitektur dan teknologi secara detail kami menggunakan bahasa Kotlin untuk Android, di mana database yang menggunakan ROMs, di mana local first for privacy, dan arsitekturnya menggunakan MCPM atau clean and scalable, dan engine AI-nya kita menggunakan role based and linear projection, lightning wave and offline. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Eka Galang. Oke, terima kasih Mas Raymond. Di sini ada beberapa tampilannya dari aplikasinya gitu, previewnya. Pertama ini sebelah kalian tuh ada dashboard ya. Dashboard itu berisi dari total balance kita gitu yang kita masukkan dalam aplikasi, dan juga ada beberapa akun. Akun ini di sini kayak misal kita pasti tidak memegang uang di satu akun ya gitu ya. Artinya kayak kita ada pegang beberapa bank atau mungkin ada e-wallet gitu ya. Nah, itu di sini akan kita bisa muncul gitu beberapa. Lalu ada juga income, ini data pengeluaran selama 1 bulan, dan juga expense itu data pengeluaran selama 1 bulan. Ada juga pun di bawahnya grafik atau cash flow-nya. Lalu dalam kedua sebelah kiri itu ada kelola budget. Kelola budget ini untuk kita mengatur pengeluaran kita selama sebulan. Pastinya karena tujuan aplikasi ini untuk membuat keuangan kita menjadi lebih baik gitu ya. Kita ingin mencatat misal dari gaji kita gitu ya, dari itu berapa alokasinya, berapa persen. Nah, dari total budget ini gitu. Nanti selama pengeluaran itu akan tercatat ke dalam budget tersebut. Nah, jika memang sudah memenuhi hampir mengenai budget, itu bisa akan ada peringatannya gitu. Lalu yang kedua itu ada analisis keuangan. Ini machine learning-nya ya. Tampilan machine learning-nya di sini akan mendeskripsikan dari berapa banyak pengeluaran kita gitu, mendeteksi keluaran kita, kayak wajar nggak sih kita kalau jajan mulu setiap malam hari gitu. Nah, ini machine learning nanti kan mendeteksi kayak kita disarankan untuk tidak terlalu sering mengeluarkan uang jajan gitu ya di malam hari gitu ya, dan lainnya gitu. Lalu sebelah kiri ini untuk kelola rekeningnya gitu ya, itu bisa kita tambahkan beberapa banyak sebanyaknya gitu. Boleh Mas? Oke, untuk itu fitur utamanya itu smart tracking dan real time monitoring itu ya.
Yang pastinya ada flow keuangan itu pencatatan otomatis dengan kategori itu. Kategoriannya seperti kita mungkin untuk jajan atau tagihan dan lain-lain. Ada visual budget gitu. Indikator warna hijau itu menandakan aman, kuning itu menandakan waspada, merah itu bahaya. Lalu ada dashboard gitu, ringkasan saldo dan tren mingguan atau bulanan. Nah, inti aplikasinya tuh AI dan machine learning-nya itu menjadikan data lebih bermakna. Budget risk detection itu memprediksi peluang overspending sebelum terjadi. Jadi akan ada peringatan sebelum hal tersebut terjadi gitu ya. Artinya mungkin budget kita sebelum memenuhi itu nanti akan ada peringatannya. Lalu ada recommendation engine itu saran konkret untuk memotong biaya tidak esensial gitu. Nanti akan diberikan oleh machine learning itu untuk budget apa aja sih yang dipotong gitu dari pengeluaran kita. Lalu ada financial health score gitu ya. Skornya itu dari kisaran dari 0 sampai 100 berdasarkan stabilitas dan rasio tabungan. Boleh, Mas? Untuk komponen Android dan background processing itu ada service dan alarm manager ini untuk evaluasi terjadi selama harian atau mingguan gitu ya. Ini itu pengelolaan machine learning-nya gitu dari data-data yang ada di dalam aplikasinya. Lalu ada job scheduler, itu ada analisis berat dilakukan saat HP charging agar hemat baterai ya. Karena emang machine learning-nya ini lumayan berat, tapi tidak terlalu berat untuk model HP gitu ya. Karena kita membuatnya nggak pakai model yang cukup berat seperti TensorFlow gitu. Lalu ada notification channel, nah ini peringatan dini langsung ke notification ya. HP gitu, user menandakan seperti kayak pengeluaran bulanan atau dan lain-lainnya. Nah, lalu kesimpulannya gitu, penelitian dari aplikasi ini tuh transformasi dari pencatatan plastik menjadi asisten cerdas. Nirmala ML itu mengubah cara pengguna mengelola uang dari sekedar mencatat pengeluaran masa lampau menjadi perencanaan kebutuhan masa depan ya. Lalu antisipasi risiko sebelum terjadi gitu. Nah, keunggulan utama aplikasi ini itu terletak pada fitur simulasi dan deteksi risikonya menggunakan machine learning, dan juga solusi aman private dan tahap sasaran. Nah, ini malah dibangun dengan prioritas keamanan data menggunakan ROM database lokal atau mengirim data sensitif ke server. Jadi memang data penggunanya nantinya akan lebih aman gitu ya, tersimpan di dalam data perangkat masing-masing, tidak dikirim ke manapun gitu. Boleh, Mas? Oke. Oh ya, berarti itu aja dari kita untuk presentasi aplikasi ini. Nama Nirmala ML. Semoga aplikasi ini bisa memenuhi syarat untuk UAS hubungan bergerak. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas Raymond.